kembali dengan Kakak Sesi dalam kegiatan Sekolah Minggu Jemaat GPM Somlaki yang dipandu oleh adik-adik dari sektor 10. Untuk itu adik-adik semua, Kakak Sesi mengajak dong semua untuk bangkit berdiri dan dapat mengangkat pujian dengan lagu yang berjudul Segala Puji Syukur. Di saat ini, katong akan memuji Tuhan, katong akan bernyanyi bagi Tuhan, katong akan berdendang bersama, katong akan bermain, dan katong akan berdoa untuk Tuhan. Tuhan, Engkaulah pemberi hidup pada setiap keremajaan kami. Kami kesayangan Yesus yang berparas remaja Gereja Protestan Maluku datang sembah sujud padamu. Berkatilah kegiatan sekolah minggu di saat ini. Dalam kasih Yesus kami berseru dan meminta. Amin. Para pengasuh, teman-teman dan adik-adik, saat ini kita akan bermasmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Perasaan tenang dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya.
Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah maksud pemberian kita di saat ini. Oke adik-adik, tiba saatnya untuk kita menyembah Tuhan. Untuk itu mari kita mengangkat pujian, Ku beri kemuliaan. Ya adik-adik semua, di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab kudus perjanjian baru, yakni Galatia pasal 6 ayat yang pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-9, yang akan dibacakan oleh kedua adik terkasih Ona Sokota dan Seth Basar. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Teman-teman, pembacaan kita di siang hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat 1-9 yang berjudul Lain Musti Tolong Lain. Saudara, kalau kamu dapat lihat saudara satu yang percaya Yesus ada bikin dosa, kamu yang pun hidup dapat pimpin dari Allah Roh, mesti kasih balik dia ke jalan yang betul kembali dengan cara baik-baik. Mar waktu kamu bikin begitu, kamu mesti jaga diri baik-baik lah, biar kamu sendiri juga yang bikin dosa. Kamu mesti lain lihat lain pun susah. Dengan cara begitu, kamu mesti bikin Kristus pun perintah. Kalau ada orang yang anggap dia pun diri itu lebih penting dari orang lain, biar kata itu yang betul. Itu sama saja dia supaya dia pun diri sendiri. Lebih baik satu-satu lihat dia pun diri sendiri. Kalau apa yang dia bikin tuh subatul kah balong. Kalau subatul, baru dia bisa senang dengan akang. Marjang senang tagal banding dia pun diri dengan orang lain. Barang satu-satu mesti tanggung jawab par apa yang dia bikin sendiri. Dan siapa yang terima Allah pengajaran, dia mesti bagi apa sayang dia pun. Par bantu orang yang suka si belajar ajaran tuh par dia. Saudara, jangan bodoh. Katong yang bisa pernente Allah. Beta bilang begini, tagal apa yang orang tanam, itu juga yang nanti dia dapat. Siapa yang bikin dosa ikut dia pun tabiat yang jahat tuh pun mau
nanti dia ancur, tagal dia pun tabiat yang jahat tuh. Mar siapa yang bikin apa yang baik iko Allah pun roh pun mau, dia nanti hidup terus-terus tagal Allah pun roh tuh. Tagal itu, jangan stop par bikin apa yang baik. Barang pas waktu Allah su atur, katong nanti dapat hasil dari apa yang baik yang katong bikin tuh. Asal katong simpatan semangat par bikin apa yang baik tuh terus. Demikianlah pembacaan kita di siang hari ini. Masih tetap semangat? Oh, masih. Sekarang kita telah memuji dan mendengarkan kebenaran Tuhan. Kita akan belajar bersama tentang hidup etis. Kita belajar memulainya dari tangan kita sendiri. Untuk itu, bagi adik-adik yang memiliki tangan, mari kita bertepuk tangan. 3, 2, 1. Wah, kurang kedengaran dan kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih anak remaja Gereja Protestan Maluku. Sekarang, perhatikan contohnya. Kalau kakak pengasuh katakan pagi, adik-adik bertepuk tangan 1 kali. Kalau kakak pengasuh katakan siang, adik-adik bertepuk tangan 2 kali. Kalau kakak pengasuh bilang malam, adik-adik tepuk tangannya cuma setengah. Perhatikan contohnya. Pagi, siang, malam. Pagi-pagi, siang-siang, malam-malam. Siang-siang, pagi. Sekarang kita akan menguji nyali. Untuk itu kakak mengajak adik-adik semua yang berada di rumah untuk kita sama-sama ada di dalam permainan ini. Pagi, siang, malam. Pagi-pagi, siang-siang, malam-malam. Siang-siang, pagi. Tentunya adik-adik terkocar-kacir ya. Tetapi tetap kita harus semangat. Bagi orang Kristen, sumber hidup adalah Allah yang menyatakan dirinya, menyatakan kasihnya melalui Yesus Kristus. Hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Materi kita di hari ini mengajak kita, anak dan remaja, bahwa hidup pada prinsip Alkitabiah memiliki aturan yang mengikat kita. Untuk itu, adik-adik yang manis, adik-adik yang ganteng, adik-adik yang cantik, kita
kita akan belajar tentang hidup etis. Dalam kebenaran Tuhan, Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 menjelaskan banyak aturan yang harus adik-adik, anak-anak, remaja Kristen lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti game yang tadi kita bawakan. Dan kita mengambil contoh situasi yang sekarang ini kita hadapi, yaitu COVID. Kalau kita taat aturan, kita harus menggunakan masker, kita harus rajin cuci tangan, kita harus jaga jarak. Nah, seperti game yang tadi juga, ketika kita hidup sesuai aturan, maka kita akan buat game yang tadi itu dengan benar. Kalau adik-adik egois, adik-adik mau menang sendiri, maka pasti kita akan berbuat kesalahan. Adik-adik yang manis, di dalam kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita sebagai anak dan remaja harus memiliki sikap etis. Kita berbicara tentang etis. Apa yang dimaksudkan dengan etis? Apa pengertian etis? Pengertian etis adalah tindakan, perbuatan, perilaku kita harus sesuai dengan moralitas kita. Etis, hidup etis bagi orang Kristen adalah tindakan, perilaku, sikap yang sesuai dengan perbuatan kita alkitabiah. Adik-adik yang manis yang diberkati Tuhan, siapa yang bisa memberikan contoh tentang hidup etis? Iya, benar sekali. Ketika kita hidup etis, kita menemukan ada teman yang melakukan pelanggaran, kita harus menegur mereka. Misalnya ada teman yang melakukan pelanggaran, yaitu teman tersebut mengeluarkan kata-kata kotor. Kita tidak boleh melihat dan mendengarkan demikian, tetapi kita harus menegur mereka dan mereka tidak boleh lagi mengulangi pelanggaran tersebut. Ada contoh lain yang adik-adik bisa sebutkan? Oh iya, benar sekali. Kita tidak boleh menipu. Ada lagi? Oh iya, benar sekali. Ketika kita menemukan teman yang dalam keadaan susah, kita hidup itu harus saling menolong satu sama yang lain. Ada lagi yang bisa berikan contoh? Iya, bagus sekali. Setiap tanggung jawab yang diberikan, kita harus menyelesaikannya. Ada lagi? Oh iya, rajin ke sekolah minggu. Iya, kita harus rajin ke sekolah minggu. Kita harus rajin mengikuti sekolah minggu, walaupun hanya secara online. Nah, adik-adik yang manis, di dalam kebenaran firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semua bahwa sebab siapa yang menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan.
Tetapi barang siapa yang menabur di dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Harus juga dipahami bahwa apa yang kita buat, itu juga yang akan kita tuai. Amin adik-adik. Amin, harus katakan amin. Sekarang tunjukkan perbedaan kalian. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik yang manis, katong sudah boleh selesai bernyanyi memuji Tuhan. Katong sudah boleh selesai belajar mendengarkan firman Tuhan. Dan di saat ini, katong akan bersafaat dan doa syafaat ini akan dibawakan dalam bentuk pujian Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha kuasa, berilah kami hari ini perlindungan yang teguh. Berilah datang pencobaan, ku tetap dan mengaku nama-Mu, Juru Selamatku. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kegiatan sekolah minggu kita telah selesai. Untuk itu marilah kita siapkan hati kita untuk menerima janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian.